See you brother. Kali ini Ulung akan membahas film baru. Genrenya masih action dengan tema sihir seperti biasa. Namun di film ini sihir dibagi-bagi jadi beberapa kasta atau tingkatan. Seorang anak muda yang masih belasan tahun bisa masuk ke kasta tertinggi karena dia dibesarkan di medan perang. Bahkan orang tua dan klannya kena bantai-bantai petualang biadab yang lewat. Langsung aja ke adegan filmnya. Jangan lupa tinuh kopina, sened udud murahna, siapkan asbakna. Sus. Oh, watashi no ako aisu no apore de empor. Adegan dimulai dengan bocil jocong yang wajahnya dipenuhi darah. Ternyata darah yang ada di wajahnya adalah darah dari komandannya yang memilih terbacok agar bocil ini bisa selamat. Saat komandan tergeletak lemas bagaikan aktris Jap yang di login ratusan kali, dia tengkurap tak berdaya. Si bocil langsung terguncang dan berteriak. Dia juga langsung dikelilingi cahaya biru yang entah apa namanya, karena di filmnya belum dijelasin apa-apa. Cahaya biru itu pelan-pelan memenuhi tempat itu sejauh mata memandang. Adegan pun ditutup dengan lagu. Namun Ulung gak bakal bahas background di lagu ini karena gambarnya benar-benar dan sangat-sangat sensasional, karena dikhawatirkan akan menjadi bacol untuk jomblo yang akut yang sedang gabut. Setelah selesai lagu, latar langsung berpindah ke sekolah, di mana ada anak baru yang baru masuk dan membawa barangnya dengan karung seperti pemulung. Setelah dia melewati gerbang, dia bingung mencari aula sekolah di sebelah mana. Dia pun berhenti sejenak untuk melihat-lihat. Di belakangnya ada cewek yang berambut hijau yang menabrak dia dan langsung terjatuh. Laki-laki itu pun membantu si hijau untuk berdiri. Si hijau terlihat sangat salting dan wajahnya mulai memerah karena laki-laki yang menolongnya cool abis. Laki-laki itu pun bertanya letak aula pada cewek itu karena laki-laki itu murid baru. Cewek-cewek di sana langsung bergosip dan bilang bahwa telah beredar rumor bahwa akan ada anak baru dan anak itu bukan keturunan dari bangsawan ataupun penyihir. Dia lahir dari keluarga biasa. Si hijau pun langsung kaget karena di sekolah mereka tak pernah ada anak biasa masuk. Dia langsung terlihat jijik karena sudah bersentuhan. Tiba-tiba seorang laki-laki memanggilnya. Dia memberitahu bahwa namanya adalah Albert Allium. Anak baru juga menyebutkan namanya Raywit. Ternyata Allium bukan ingin berkenalan. Dia malah mengejek Ray. Dia bilang bahwa orang biasa tak pantas masuk ke Akademi Sihir Arnold, karena akademi ini adalah akademi bergengsi yang didirikan oleh para bangsawan. Jadi orang biasa tak pantas masuk. Allium langsung menyerang Ray dan dihindari dengan sangat mudah karena Ray hidup di medan perang dan serangan itu tak ada gunanya baginya. Ketika Allium ingin menyerang lagi, teriakan seorang wanita menghentikannya. Dia adalah Amelia Rose. Dia adalah salah satu putri dari 3 kerajaan utama di dunia itu. Dia jadi sangat dihormati karena itu.
Allium pun langsung pergi dan bilang akan melanjutkannya lain waktu. Amelia langsung menghampiri Ray dan mengajak berkenalan dengannya. Amelia memujinya karena Ray adalah anak biasa pertama yang masuk ke sana dan pasti otak Ray sangat encer sampai bisa diterima di sana. Mereka pun berteman. Acara penyambutan siswa baru pun dimulai. Kepala sekolah langsung memberikan sambutannya. Dia datang dengan trik sihir, tiba-tiba muncul di atas panggung. Dia pun memberikan banyak ujangan pada semua siswa barunya. Mereka memang anak spesial karena bisa masuk ke Akademi Arnold. Tapi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan mereka. Karena banyak orang terdahulu yang malah jadi pengecut setelah masuk ke sana. Setelah sambutan kepala sekolah, dilanjutkan dengan sambutan dari siswa yang diwakilkan oleh Amelia. Setelah acara sambutan, kegiatan belajar mengajar dimulai. Ray sebagai anak baru memperkenalkan dirinya. Allium nampak sangat kesal melihat Ray. Entah dendam apa yang ada di pikirannya. Namun tingkah laku Ray membuat Allium emosi. Saat mencari tempat duduk, Ray disapa dengan ramah oleh Amelia yang membuat anak-anak lain iri dengannya. Karena bangsawan kelas atas malah peduli dengan orang biasa. Ray White da. Shitteru mono mo oi tomo. Ray pun duduk di sebelah jendela. Saat Bu Gray menjelaskan, dia melihat keluar jendela. Melihat pemandangan itu, Ray teringat suasananya saat di medan perang. Lamunannya pun terhenti oleh teriakan Bu Gray yang melempar bendera putih sebesar kelereng. Ray bisa menangkapnya dengan 2 jari. Meledak di muka Ray hingga putih menutupi wajah dan rambutnya. Bu Gray melanjutkan materinya tentang tingkatan penyihir. Dia meminta Amelia untuk menjelaskannya. Amelia berdiri. Dia bilang bahwa kata di dunia penyihir terbagi 4. Ingusan, kasta culun, kasta mahir, dan kasta ahli. Amelia duduk kembali. Bu Gray bilang, di kasta ahli hanya ada 7 orang. Kasta itu adalah impian pencemua penyihir agar bisa masuk ke sana. Dan salah satu dari 7 itu adalah kepala sekolah mereka. Dan dikabarkan pedang es, salah satu dari 7 pedang ahli, menghilang saat perang di timur. Dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Selanjutnya, Bu Gray menyuruh para murid untuk melakukan praktek. Dia bilang praktek ini adalah tahap dasar dari ilmu sihir. Namun hak yang harus mereka pahami adalah sihir terbentuk dari teori. Dan teori itu bisa kita bentuk dengan kekuatan otak. Dilanjutkan dengan memproses teori itu menjadi material. Dengan itu hal yang ingin kita buat bisa kita wujudkan selama kita tahu materialnya. Dan saat kita sudah bisa membentuk menjadi benda, kita harus bisa menghilangkan benda itu. Bu Gray pun menyuruh anak-anak untuk melakukan praktek. Dan Amelia adalah siswa pertama yang bisa melakukan itu. Saat Ray mencobanya, dia malah menciptakan benda kecil yang dianggap sihir tingkat anak-anak oleh Allium. Dan dia malah makin emosi dengan Ray karena orang seperti itu bisa masuk ke Akademi Arnold yang sangat ketat ini. Ray sedang berjalan di lorong sekolah. Dia melihat seorang wanita sekelasnya
wanita yang selalu menutupi kepalanya dengan jubah seragam akademi. Dia agak penasaran dan mengikuti wanita itu ke perpustakaan. Rei menghampiri wanita itu. Dia sedang mencari buku. Rei menyapanya dan respon wanita itu sangat kaget. Rei memperkenalkan dirinya dan menjulurkan tangannya untuk bersalaman. Wanita itu bersalaman dengan Rei. Namanya adalah Elisa. Dia sedang mencari buku karya Arnold. Dia merupakan penggemar berat sejak lama Arnold. Setelah berpisah, Rei langsung menuju kamar Epi Armstrong karena dia telah mengundangnya saat di sekolah. Rei mengetuk pintu dan langsung masuk karena tidak dikunci. Epi berkata bahwa dia berbeda dengan bangsawan lain. Dia tidak peduli dengan bangsawan ataupun orang biasa. Yang dia pedulikan hanyalah bentuk tubuh. Saat mereka membuka baju, tubuh mereka sama-sama kekar dan terlatih. Hal itu yang sangat selalu Epi cari. Mereka pun berteman dengan baik. Pagi hari sebelum sekolah, Rei menyempatkan untuk berlari mengelilingi asrama agar tubuhnya tetap terjaga. Saat berlari, dia melewati seniornya. Dia langsung berbalik dan menyapanya. Dia berkenalan. Wanita itu adalah rekan siswa kelas 3. Dia juga mengenal Rei karena namanya sedang ramai diperbincangkan satu akademi karena anak biasa bisa masuk ke sana. Rei berangkat sekolah bersama Epi. Dia menceritakan saat lari bertemu dengan Rebecca. Epi menjelaskan bahwa Rebecca adalah salah satu dari 3 bangsawan inti. 3 keluarga ini adalah bangsawan yang paling berpengaruh dalam ekonomi maupun politik. Pemimpin dari 3 keluarga itu adalah keluarga Amelia. Makanya Amelia sangat baik akhlak dan ilmu sihirnya. Saat sampai di kelas, Rei menyuruh Epi agar duluan karena dia dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Rei masuk ke ruang kepala sekolah dan langsung disambut oleh Bu Abi. Ternyata dulu Rei satu tim dengan Abi saat berperang di timur jauh. Mereka pun bernostalgia bersama. Saat latihan pedang, Rei ditantang oleh Allium untuk berduel. Rei menerimanya dengan santai. Berbeda halnya dengan Allium, dia sangat bernafsu untuk bisa melukai Rei di duel itu. Saat pertandingan dimulai, Allium langsung menyerang dengan emosi dan langsung bisa dipatahkan oleh Rei sampai Allium terjatuh. Dia pun agak kaget. Ilmu sihir Rei sangat payah. Kenapa fisiknya sangat kuat? Kejadian itu membuat Allium makin marah. Dia menyerang Rei lagi dengan tenaga penuh. Karena Rei terlatih, Rei bisa mematahkan pedang Allium dan membuat semua penonton terpesona. Bahkan kepala sekolah Abi pun memperhatikan dari loteng. Dia senang karena Rei bisa menikmati masa sekolah seperti anak normal. Sampai jumpa kembali. Ulung is back. Sus.